Itu emang nggak ada ya. Yang Fatan Alvito ada nggak ada? Nggak ada ya. Isna Kurniawan nggak ada. Dan Hafiz Nur Wahyu nggak ada ya. Halo, mahasiswa? Nggak ada ya? Ada. Mana orangnya Hafiz? Hafiz mana orangnya Hafiz? Nah, nggak ada itu berarti. Revi ini ada nih, udah ada nih Revi. Udah Bu, tadi udah di absen. Oke. Muhammad Satria, nggak ada ya? Agi nggak ada juga. Oke. Zaki, tadi ada ya Hadir Zaki Bu Zaki Amrullah Amrullah. ya? Gitu aja. Yang salah enroll kelas ada nggak? Ada nggak yang salah enroll kelas? Tadi Supran Amar tadi benar nggak kelasnya di Palembang tadi Supran? Iya Bu. Kelas kamu masih di sana? Masih di Palembang? Kemarin tuh enrollnya di kelas Indralaya tapi. Tapi kok bisa masuk sendiri dia jadi kelas Palembang? Supran Amar ya. Iya Bu. Kelas Indralaya ya? Iya Bu, kelas Indralaya Bu. Udah. Udah nggak ada lagi yang salah kelas? Nggak ada di sini? Udah ada semua ya? Nama saya Bu, belum ada Bu. Siapa? Siapa? Siapa nah? Habib Bu. Habib, kamu udah enroll kelas belum? Udah Bu. Kalau ada di sini ada sini Habib. Wah, Habib. Ada di sini. Mana ada H itu Haris, Wafi sama Henggi. Nah, kamu udah enroll kelas belum? Nah, Habib, buka kamu mana Habib? Saya Bu, udah enroll Bu. Enroll kemana coba? Kelas Indralaya Bu. Ya, kok nggak ada? Hmm? Nah, enggak tahu. Tadi dari minggu kemarin nggak ada absen Bu. Nah, ya wajar. Nggak ada absen. Berarti kamu nggak enroll. Belum enroll kelas kamu. Nggak ada juga nih di user method. Ini nggak ada. Udah di enroll Bu. Enroll siapa? Yang enrollnya siapa? Oke, nanti tanya aja sama temannya ya. Kita lanjutkan aja paparannya. Silakan pertanyaannya ya. Siapkan. Silakan yang mau bertanya ya. Izin Des. Baik, terima kasih. Silakan Saudara Dimas Afarizi untuk melanjutkan. Ya, baiklah, di sini saya akan melanjutkan paparan ilmu kesehatan olahraga.
menurut konsep sehat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mengemukakan bahwa sehat adalah kesejahteraan jasmani, sejahtera, rohani, dan sosial, bukan hanya bebas dari penyakit, cacat, maupun kelemahan. Konsep tersebut dinamakan sehat paripurna, sejahtera seutuhnya. Pada hakikatnya, semua lembaga, pemerintahan maupun swasta yang membina maupun yang menggunakan sumber daya manusia yang bergerak di bidang apapun, sadar maupun tidak sadar, dalam kegiatannya selalu terkadang tujuan memelihara atau membina mutu sumber daya manusia. Pembinaan mutu sumber daya manusia ini tujuan utamanya yaitu meningkatkan derajat kesejahteraan dan produktivitas mereka untuk menuju kesejahteraan paripurna. Pengacu kepada 3 aspek di atas yaitu sejahtera jasmani, rohani, dan sosial. Maka berikut adalah kegiatan-kegiatan yang dapat mengacu untuk meningkatkan kesejahteraan paripurna. Satu, kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan jasmani dilakukan dengan upaya untuk meningkatkan derajat sehat dinamis, sehat dalam gerak, melalui berbagai bentuk olahraga, khususnya olahraga kesehatan, yang akan dibahas lebih lanjut dalam makalah ini. Kedua itu kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rohani, dilakukan dengan upaya dan menyadarkan posisi dirinya dalam hubungan dengan Al-Khaliq beserta seluruh ciptaannya di alam semesta ini, sehingga mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi menyelenggarakan interaksi yang dapat melestarikan lingkungan dengan sebaik-baiknya, disertai percaya diri yang tinggi namun rendah hati. Selanjutnya itu kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dapat juga diperoleh melalui kegiatan olahraga kesehatan yang memang dilakukan secara berkelompok. Berkelompok merupakan rangsangan dan sarana untuk meningkatkan keindividuan dan bertemu dengan sesamanya. Sedangkan suasana lapangan pada sejahtera sosial, oleh karena masing-masing olahraga akan sangat mencairkan kelakuan yang disebabkan oleh adanya perbedaan status intelektual. Terima kasih Saudara Dimas Alfarizi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ragil Setiawan. Apakah ada di dalam Zoom? Terima kasih moderator. Kesehatan olahraga. Kesehatan olahraga adalah untuk memelihara dan atau untuk meningkatkan derajat kesehatan dinamis, sehingga orang bukan saja sehat dikala diam atau sehat statis, tetapi juga sehat serta mempunyai kemampuan gerak yang dapat mendukung setiap aktivitas dalam peri kehidupannya sehari-hari, yang bersifat rutin maupun untuk keperluan rekreasi dan atau mengatasi keadaan gawat darurat. Olahraga kalau di sini tidak ada langsung dapat cetaknya, Pak. Nunggu gerak. sampai Pasti juga sehat statis atau sehat dikala diam, tapi tidak pasif sebaliknya. soalnya kami juga ngoper untuk nyetaknya, tidak ada nyetak. Lanjut, Des. Jadi sih. Next. Oke, konsep kesehatan olahraga. Konsep kesehatan olahraga adalah padat gerak, bebas stres, singkat, cukup 10 menit sampai 30 tanpa henti. Adekuat, massal, mudah, murah, dan meriah, atau bermanfaat dan aman. Massal yaitu ajang silaturahim.
ajang pencerahan stres, ajang komunikasi sosial. Jadi kesehatan olahraga membuat manusia menjadi sehat jasmani, rohani dan sosial, yaitu sehat seutuhnya sesuai konsep sehat WHO. Adekuat artinya dalam hal olahraganya berbentuk berjalan, maka intensitasnya berjalannya hendaknya masing-masing. Kesehatan olahraga dapat dilaksanakan secara massal, misalnya jalan cepat atau lari lambat atau jogging, senam aerobik, senam pernapasan, dan olahraga menjangkau seluruh sendi. Olahraga menjangkau seluruh sendi dan otot-otot tubuh. Di samping juga merangsang otak untuk berpikir, karena peserta harus memperhatikan dan segera menirukan gerak instruktur yang selalu berubah tanpa pola, sehingga gerakan-gerakannya tidak dapat dihafalkan. Bila peserta sudah hafal, maka rangsangan terhadap proses berpikir menjadi berkurang. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya dibacakan oleh Mama Rapli. Baik, Mas. C. Ciri-ciri umum kesehatan olahraga. Berikut adalah ciri umum olahraga kesehatan secara teknis fisiologik, yaitu 1. Gerakan mudah sehingga dapat diikuti oleh orang kebanyakan dan seluruh peserta pada umumnya. Misal, yang kedua, intensitasnya submaksimal dan homogen, yaitu faktor keamanan. Bukan gerakan-gerakan maksimal atau gerakan eksplosif maksimal. Ketiga, terdiri dari satuan-satuan gerak yang dapat secara sengaja dibuat untuk menjangkau seluruh sendi dan otot. Dapat dirangkai untuk menjadi gerakan kontinu, yaitu tanpa henti. Adanya satuan gerakan merupakan faktor penting untuk dapat mengatur dosis dan intensitas olahraga kesehatan secara bertahap. Yang keempat yaitu bebas stres, yaitu non-kompetitif, yaitu sama dengan tidak untuk diperbandingkan. Yang kelima, diselenggarakan 2 × 5 kali seminggu, minimal 2 kali seminggu. Yang keenam, dapat mencapai intensitas antara 60 sampai 80% denyut nadi maksimal sesuai umur. Denyut nadi maksimal sesuai umur yaitu sama dengan 220 sampai umur dalam tahun. Sebaiknya tiap peserta mengetahui cara menetapkan dan menghitung denyut nadi latihan masing-masing. Lanjut. D. Sasaran kesehatan olahraga. Yaitu yang pertama, memelihara dan meningkatkan kemampuan gerak yang masih ada. Misalnya, orang yang terikat dengan kursi roda sekalipun harus memelihara dan meningkatkan kemampuan gerak yang masih ada pada semua peserta dan kemampuan koordinasi melalui gerakan-gerakan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan otot untuk dapat meningkatkan kemampuan geraknya lebih lanjut. Latihan dilakukan dengan mengisi gerakan-gerakan yang dilakukan dengan cepat dan antagonis, sehingga terjadi tambahan beban yang ditimbulkan oleh adanya gaya kinetik, yaitu gaya sentakan yang harus diatasi. Yang ketiga, memelihara kemampuan aerobik yang telah memadai atau meningkatkan untuk mencapai kategori sedang. Kembali moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan.
Sekali lagi, untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik pertanyaannya ditujukan untuk kelas kelompok Palembang maupun Indralaya, dipersilakan. Baik teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan mahasiswa yang ingin ditanyakan apa yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Tri Adlaini dari kelas Palembang. Izin bertanya, tadi kan di materi yang telah dipaparkan yang terakhir itu ada sasaran kesehatan olahraga. Nah, yang poin pertama kan memelihara dan meningkatkan kemampuan gerak yang masih ada. Misalnya, orang yang terikat dengan kursi roda sekalipun harus memelihara dan meningkatkan kemampuan gerak yang masih ada pada persendiannya, serta memelihara fleksibilitas, kemampuan koordinasi, dan melalui gerakan-gerakan. Nah, yang saya tanyakan, kira-kira kan orang yang misal nih baru terikat dengan kursi roda, dia belum tahu gerakan-gerakan yang misalkan untuk bentar. Kan orang yang belum pernah terikat pada kursi roda, tiba-tiba dia ada masalah atau kecelakaan apapun itu dan dia tidak bisa berjalan dan akhirnya dia terkait kepada kursi roda. Nah, menurut kalian cara orang yang baru pertama kali terikat dengan kursi roda itu tuh melalui gerakan apa kira-kira? Apakah mengerti, Sandi? Terima kasih atas pertanyaannya. Tolong disematkan di kolom chat. Ya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Dipersilakan. Oke, izin bertanya, moderator. Oke, dipersilakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Hari Widodo dari kelas Palembang. Tadi pada kelompok pertama, pada kelompok Indralaya tadi kan pada konsep kesehatan olahraga adalah padat gerak, bebas stres, singkat, 10 sampai 30 menit tanpa henti. Kalau di kelompok Palembang tadi ada ciri-ciri umum kesehatan olahraga. Yang poin 5 itu diselenggarakan 2 sampai 5 kali per minggu. Jadi kan misal
setiap hari 10 menit ya. Yang harus kita lakukan berolahraga setiap hari itu minimal 10 menit sampai 30 menit. Yang saya tanyakan bagaimana jika seseorang pekerja kantoran seperti yang sibuk hanya ada waktu minggu seperti itu. Ideal dia berapa menit untuk olahraga dan memenuhi kebutuhan olahraganya dalam seminggu tersebut. Nanti saya Baik, terima kasih. Tolong disematkan. Oke, siap. Oke, sembari kami mencari jawaban, saya persilakan Desi untuk mengambil alih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Sandi Kurniawan selaku moderator kelas Palembang. Tadi sudah ada satu pertanyaan ya dari Saudara Bajang Hari Widodo. Tolong disematkan pertanyaannya di kolom chat. Baiklah, untuk ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Baru ada satu pertanyaan untuk kelas Indralaya maupun kelas Palembang. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi. Bagaimana teman-teman? Untuk sekarang satu pertanyaan ya. Baiklah, untuk satu pertanyaan dari kelas Indralaya dan kelas Palembang, jika ada yang ingin segera menjawab pertanyaan tersebut, dipersilakan. Untuk pertanyaan Fajar Hari Widodo dan pertanyaan Tri Ardilaini. Cari aja jawabannya dulu, Nak. Mari nunggu pertanyaan yang lain. Sambil kita menunggu jawaban dari teman-teman dan rekan-rekan selaku pemapar, bagaimana untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Untuk sesi pertanyaan pertama, ada 2 pertanyaan lagi. Dipersilakan. Silakan ya teman-teman untuk on-mic.
Silakan dijawab aja, Nak. Pertanyaannya. Baiklah, untuk kelas Indralaya, anggota yang ingin menjawab pertanyaan dari Fajar Hari Widodo, yaitu dengan pertanyaan, butuh berapa menit idealnya olahraga untuk memenuhi kebutuhan olahraga seseorang yang sibuk atau pekerja ya, misal hanya mempunyai waktu libur hari Minggu saja. Baiklah, bagaimana untuk Saudara Agi Rahmat Wahyudi, Saudari Wanda Martin, M. Zainuddin, Ahmad Firdaus, dan Muhammad Wahyu, serta Barnabas? Jikalau ingin menjawab, disilakan on mic. Bagaimana untuk Saudara Agi? Apakah bisa menjawab pertanyaan dari Fajar Hari Widodo? Ayo mahasiswa, silakan diskusi. Dibaca apa yang dibuat. Jadi kalau ada yang bertanya itu bisa menjawab. Kalau dibuat aja nggak dibaca, nggak bisa. Silakan. Silakan, silakan. Nah, nunggu apa? Ini saling diam baik. Nggak sudah, boleh gitu. Nunggu apa? Diskusi lah. Kalau diem baik, semedi baik gitu. Yoga baik kita di sini. Ya, bagaimana teman-teman dari kelompok 1 Indralaya, kalau ingin menjawab, silakan on mic dengan pertanyaan Fajar Hari Widodo, ada di kolom chat ya, silakan dibaca. Dan untuk teman-teman yang lainnya, jika ada ingin jawaban nanti, juga diperbolehkan. Bagaimana? Izin Des. Baiklah, silakan untuk kelas Palembang mengambil alih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Tri Ardilaini yang akan dijawab oleh Saudara Dimas Alfarizi. Dipersilakan. Oke, terima kasih Sandi. Pertanyaan tadi dari Tri, bagaimana memelihara kemampuan gerak untuk orang yang baru memakai kursi roda? Menurut kami ya, orang yang baru memakai kursi roda itu mungkin karena kecelakaan, belum tentu sepenuhnya lumpuh total. Misalnya orang yang memakai kursi roda dikarenakan patah kaki, orang tersebut masih bisa memelihara keterampilan gerak tangannya. Nah, untuk aktivitasnya itu, yang pertama itu pilih aktivitas yang sesuai kemampuan. Bagi pemakai kursi roda yang berniat untuk melakukan olahraga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Banyak olahraga yang bisa dilakukan seperti berenang, memakai kursi roda. Selanjutnya itu pilih latihan di pusat kebugaran. Bagi yang ingin latihan di tempat yang lebih khusus, pusat kebugaran bisa menjadi pilihan yang cocok. Pendekatan ini mungkin lebih berhasil bagi para pemakai kursi roda
yang Dimas ingin nggak ada berolahraga. ininya ya, nggak on cam ya, Dimas? Baca, Bu. Lagi baca ya on cam aja, coba. Kan keluar ini, Bu. Kan apa? Oke, saya lanjutkan. Pendekatan ini mungkin lebih berhasil bagi para pemakai kursi roda yang ingin berolahraga secara individual dan memungkinkan dibantu oleh instruktur yang paham dengan kondisi Anda. Nah, selanjutnya itu pilih latihan sesuai kemampuan Anda. Jangan melakukan latihan yang berat dan membebani kemampuan Anda. Cobalah untuk melakukan senam atau latihan yang ringan seperti fokus melatih penguatan otot. Terima kasih. Kembali moderator. Baik, terima kasih. Untuk Saudari Tri Ardila ini, apakah sudah jelas? Izin Sandi, kan tadi yang dijelaskan Dimas tadi kan ada yang berenang tadi. Nah, itu kan untuk orang yang berkursi roda, itu cara berenang itu gimana? Kan soalnya kakinya itu kan belum bisa bergerak atau lumpuh kan. Terus dia pakai kursi roda. Nah, tadi ada keterangan kalau misalkan olahraganya tuh bisa berenang gitu. Itu maksudnya gimana? Terima kasih. Kayak pakai pelampung gitu loh. Oh, jadi pakai pelampung. Ya, pakai pelampung gitu kan untuk otot tangan gitu. Oh ya sudah. Makasih Dimas. Terima kasih Saudari Tri Ardila ini. Baik, saya kembalikan ke moderator kelas Indralaya untuk menjawab pertanyaan. Oke, sebentar ya. Saya luruskan dulu jawabannya. Mumpung ingat. Jadi Mas bisa on cam ya, Mas dan timnya. Kalau orang yang lumpuh, kalau disuruh berenang itu apanya yang mau direnangkan? Badannya aja udah nggak bisa ditopang lagi. Kalian aja yang normal aja nggak bisa berenang tenggelam. Ya biar memakai pelampung apalagi yang udah, maksudnya udah kurang ya. Jadi kalau jawab itu logikanya jalan juga. Masa pakai pelampung emang lagi belajar berenang? Ya. Mana Dimas? Dimas mana orangnya? Dimas. Ya, Bu. Dimas. Ya, pernah lihat orang yang itu belajar berenang pakai pelampung, pernah lihat? Nah, Bu. Iya, makanya sebelum dijawab itu dipikirkan dulu. Orang yang biasanya pakai kursi roda, karena misalnya karena kecelakaan, kakinya satu patah, ya jadi dia nggak bisa berdiri. Ya, biasanya dia terapi dulu. Terapi apa? Misalnya jalan pelan. Biasanya juga nggak bisa senam ya. Apa? Latihan koordinasi, peregangan maksudnya yang tadi stretching ya. Misalnya bagian atas, lalu terapinya kemana, di fisioterapi, ataukah bisa dengan akupuntur untuk menjaga kondisinya. Yang jelas biasanya orang yang udah lumpuh ya, biasanya kalau udah dikasih roda itu ada yang lemas ya, entah kaki bagian bawahnya, atau dia udah nggak mampu menopang bagian atasnya, jadi kita nggak tahu. Yang jelas biasanya dia latihan jalan dulu. Terapinya ya jalan pakai apa namanya yang untuk yang di depan bisa sama orang bisa yang, tapi kalau untuk renang ya enggak ya biasanya olahraganya adalah tadi jalan ya, jalan pelan, perlahan, jalannya juga dibantu. Gunanya apa? Biar sistem sarafnya itu enggak hanya tidur gitu loh, tetap digerakkan. Latihannya apa? Jalan, misalnya jalan ke WC ditemenin. Dia intinya nggak boleh kemana. Intinya kalau kita mau mengembalikan kondisi yang tadi udah rusak ya, misalnya ke WC nih, belajarin jalan. Misalnya masih belum mampu sendiri ditemani. Tapi kalau bisa jangan pakai
jangan pakai sepatu rodanya, jangan kursi rodanya, pakai tongkat, ya. Satunya dipegangin gitu. Itu usaha latihannya, tapi nggak berenang juga. Berenang yang nggak bisa, ya. Siswa ya. Jadi tolong sebelum menjawab dulu, jangan asal sebut saja. Ya tolong apa ya? Yang lainnya juga gitu loh. Kalau ada yang kayak gitu, ya tolong diluruskan, dibantu jawab gitu. Jangan kita membiarkan sesuatu itu yang salah itu dibiarkan aja. Nanti kebiasaan kalau yang salah dibiarkan terus, setidaknya kalian kan udah bisa berpikir ya, masa orang yang lumpuh latihannya berenang gitu ya kan. Kan kalian bisa memikirkan itu, coba dikasih tahu lah, oh enggak kayak gitu loh ya. Jadi mahasiswa itu harusnya kan critical thinking-nya ada. Jangan terima aja. Wajar kalau sekarang nih, nggak ada lagi orang demo-demo nih pemerintah nih. Karena apapun yang dikasih pemerintah, enggak aja wajar. Karena kita lihat di diskusi di sini aja yang salah udah lurus-lurus aja, iya aja. Wajar kalau sekarang pemerintah mahasiswa itu nggak kritis ya. Jadi contohnya nih, ada yang menurut kalian itu salah, didiamkan aja ya. Ya, jadi kalau saya maunya diskusi itu hidup. Oh ini nggak kayak itu maksudnya. Kalau ada yang bisa menambahkan ya mahasiswa ya. Oke, silakan dilanjutkan pertanyaannya lagi. Baiklah, ada satu pertanyaan lagi dari saudara Fajar Hari Widodo. Dipersilakan untuk Wanda Martin untuk mencoba menjawab. Baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fajar Hari Widodo. Yang pertanyaannya, butuh berapa menit idealnya olahraga untuk memenuhi kebutuhan olahraga seseorang yang sibuk? Misalnya hanya mempunyai waktu libur hari Minggu saja. Menurut kami itu seseorang yang sibuk itu harus bisa memanfaatkan waktu kosong. Tidak mungkin dia itu satu hari itu dari pagi sampai sore, ke malam, ke pagi lagi itu melakukan pekerjaan terus. Pasti ada waktu kosongnya. Dan pada saat dia itu dari ruang kerja dia ke ruang yang lain itu kan berjalan. Jauh atau tidaknya itu menurut kami itu sudah termasuk olahraga ringan. Dan pada hari Minggu, seseorang yang sibuk itu harus bisa memanfaatkan waktunya untuk berolahraga minimal 10 menit. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Wanda dan saya coba menambahkan ya. Memang untuk pekerja atau seseorang yang sibuk atau orang kantoran kadang tidak sempat berolahraga dan membuat dia kurang berolahraga. Tetapi bukan hanya berolahraga lari atau yang lainnya. Kalau dia pekerja kantoran ya, itu kan misalnya dia berjalan, itu kan termasuk olahraga. Dan adapun jikalau dia menaik tangga, itu juga kan bisa disebut olahraga. Orang diam di satu ruangan dan tidak bergerak sama sekali ya. Seperti dia berjalan ke ruangan satu dengan ruangan lainnya ataupun dia menaiki tangga. Itu juga bisa disebut dan berolahraga. Nah, idealnya memang untuk berolahraga itu kan pagi hari, malam untuk istirahat ya. Namun tidak menutup kemungkinan jika kalau malam juga ingin berolahraga seperti fitness atau yang lainnya. Nah, untuk butuh berapa menit idealnya olahraga itu 10 atau 15 menit atau maksimal 30 menit ya. Tergantung dengan kondisi tubuh beliau juga karena sudah capek, karena sudah lelah untuk bekerja seharian.
Nah, jikalau hanya mempunyai waktu libur hari Minggu saja, tidak menutup kemungkinan jikalau hari Minggu dia jogging paginya atau sore, begitu. Terima kasih. Bagaimana audiens yang ingin menambahkan, dipersilakan. Teman-teman yang lainnya yang ingin menambahkan atau anggota kelompok. Izin menambahkan sedikit, Desi. Silakan pada Saudari Tri Adila ini. Baiklah, tadi jawaban dari Desi dan Wanda itu sama-sama masuk akal, dan yang saya tambahkan itu soal yang pertama kan orang bekerja dari Senin sampai Sabtu itu kan tidak ada waktu renggang, atau misalkan dari jam 8 sampai jam 5 sore misal nih. Nah, orang yang bekerja itu tuh bisa mengambil waktu pagi. Misalkan dia ngambil waktu jam 6 atau jam setengah 7 pagi untuk jalan santai atau jogging gitu. Kalau buat orang yang masih muda atau umur 20 atau 30-an. Cuman kalau misalkan untuk yang tua atau udah masuk umur 50 bisa jalan santai atau maraton gitu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Wanda dan Tri Ati lainnya yang sudah membantu menjawab. Bagaimana kepada Saudara Fajar Hari Widodo, apakah jawabannya dapat diterima? Oke, terima kasih kepada Wanda, Desi, dan Dila. Tapi sebelum itu saya sudah kepikiran yang soal tadi, yang misal kerja kantoran ya, dari Senin sampai Sabtu. Saya sudah kepikiran bahwa jalan-jalan ke tempat, misal ke kantin, ke kantor sebelah, kayak gitu kan sudah jalan-jalan namanya kan, aktivitas fisik yang tadi katanya 10 menit. Tapi saya berpikir bahwa masa iya, ini di sini kan konsep kesehatan olahraga adalah padat gerak, bebas stres, singkat 10 sampai 30 menit tanpa henti. Apakah pindah ke kantor sebelah itu sampai 10 menit gitu loh. Kadang saya mikirnya seperti itu. Tapi kalau yang seminggu 10 menit, 30 menit sama maraton tadi, ya terima kasih. Bagus. Ya terima kasih lah. Ya, baiklah Pak Hari Widodo. Terima kasih juga. Baiklah, kembali ke Ibu Desriana selaku dosen pengampu untuk meluruskan dan menambahkan jawaban dari teman-teman. Ibu Desriana. Bagaimana, Bu? Oke, terima kasih atas jawabannya ya dari teman-teman atas pertanyaan dari Fajar ya. Jadi intinya yang jadi masalah sebenarnya bukan olahraganya. Sebenarnya kemauan dari kitanya. Ya. Misalnya dari Senin sampai Minggu pun kita kerja, kalau kita luangkan waktu hanya 10 atau sampai 30 menit. Kalau kita mau ya, intinya satu, mau atau enggaknya. Olahraga, benar nggak? Mau atau enggaknya saja. Misal nih, kalian kuliah jam 8. Kan kalian nggak ada ngasuh anak lagi, nggak masak ya, nggak ya. Beda kalau sama ibu ya. Ibu bangun pagi habis sholat, langsung ke dapur masak gitu loh. Cuci baju, masak segala macam kan. Kalau kalian kan enggak kan. Tiba-tiba sarapan udah ada gitu kan. Tiba-tiba udah ada aja gitu kan. Nah, jadi kan pagi kalian udah bisa nih lari pagi. 15 menit, 20 menit bisa kan?
Cuma satu, mau atau enggak. Intinya ya, semuanya adalah mau atau enggaknya sekarang. Ini Pak mahasiswa ini pasti masih 7:30 tidur sampai 7:30. Ya nanti setengah jamnya ya mandi, ya sarapan, ya entahkah masih leye-leye jam 8 baru pakai jilbab kah, entah baru mau stay on kamera, itu terserah kalian. Tapi intinya yang jadi masalah itu bukan waktunya, tapi mau atau enggaknya. Kan enggak? Kalian lihat Menteri Pariwisata kita, Sandiaga Uno, sesibuk apa beliau? Kalian lihat di IG-nya everyday. Setiap hari dia pasti olahraga. Lihat nggak? Ya, nggak mahasiswa. Iya, Bu. Iya, itu karena ada kemauan buat olahraga. Dia tahu bahwa olahraga itu adalah salah satu untuk menjaga kebugaran dia. Supaya kerjaannya yang banyak itu bisa dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Kenapa? Kalau dengan kebugaran tubuh yang baik, dia kerjanya banyak dapatnya. Tapi kalau badan kita lemah, cepat sering capek, nah kita nggak maksimal kerjanya. Benar nggak, mahasiswa? Iya, benar. Iya, jadi kalau kita mau produktivitasnya tinggi, ya bugar dulu badan kita. Kalau badan kita sering di tempat tidur, nah itulah dari dikit capek, dikit-dikit capek. Nah itulah karena kita enggak mengolahragakan badan kita, tidak mengolahragakan. Jadi intinya bukan masalah waktunya ya, menurut saya ya, cuman kemauan aja. Beda kalau orang yang di Jakarta ya. Kalau orang di Jakarta dia di sholat langsung pergi itu kerjanya jam 8, 2 jam di jalan. Itu orang di Jakarta ya. Kalau pergi kita auditnya di sana itu ya kayak gitu di jalannya 2 jam. Jadi pulang jam 8 malam sampai rumah jam 10:30. Itu yang terjadi di sana. Tapi kita kan nggak mengalami hal itu ya. Jadi kalau masih ada waktu, ya kenapa enggak gitu loh. Pagi yang dikatakan Siti tadi, waktu di bawah jam 6. Waktu bawah jam 6 habis sholat subuh kan kalian nggak ada mau yang disusuin, nggak mau buat sarapan, beda dengan saya. Saya bangun mau buru-buru ke dapur nggak bisa, masih ada yang mau masih ada kayak gitu, nyusuin dulu. Si kecil tidur baru bangun, mau buat sarapan. Ya, nanti kayak gitu kalian kalau nggak bisa di-manage nanti kacau nanti ya. Ini calon bapak-bapak, calon ibu-ibu ya. Nanti nggak mungkin kan suaminya, istrinya bangun pagi, nanti kamu bangun jam 8. Ya marahlah nanti istri kamu. Bukan membantunya. Kita masak, kita nyuci, kita segala macam, kalian tidur, udah cepat selesai ya. Maksudnya si cewek maupun cowok itu bangunnya sama-sama pagi gitu loh. Sama-sama bangun subuhnya sama-sama. Kalau Pak suami ke masjid, kalau dedeknya nggak bisa ditinggal ya tunggu kan bisa kan kayak gitu kan. Tapi kalau bisa kan Pak suaminya nyuci baju, kita masak, dedeknya bisa diasuh sama Pak suaminya. Itu saya di rumah kayak gitu. Tapi kalau suami saya tiduran saja, saya masak di belakang, saya cuci piring ya udah. Sampai sini. Nah, tapi kalau udah ada yang bantu kan enggak. Jadi kerja yang berat itu jadi ringan. Nah, ini jadi cowok-cowok tuh kayak gitu juga, yang cewek juga. Biasakan bangun pagi, nak ya. Biasakan bangun pagi, kalau bisa olahraga paginya. Kalau saya jujur aja, saya udah nggak ada waktu lagi kalau pagi untuk olahraga tuh nggak ada waktu. Tapi kalau sore beda. Mungkin masih ada waktu untuk sore ya. Nah, ini cowok-cowok ini kan nggak ada yang mau diurus ya, bapak-bapak sekalian. Habis sholat dari masjid, pulang, lari, jalan. Betapa cerahnya wajah kalian habis pulang dari masjid, ditambah dengan jogging lari pagi. Walah, cewek-cewek ngantri nanti. Karena orang yang sering olahraga, sering ke masjid itu mukanya itu bersinar. Beda kalau orang yang sholat subuh aja lewat terus, nah itu mukanya tuh kelihatan di situ. Ya beda loh, kelihatan di situ. Jadi intinya
ilmu kesehatan itu, olahraga itu kalau kita mau bisa. Kalau kita mau, tadi waktunya 10 sampai 30 menit aja. Ya, latihan menjaga kebugaran itu kan hanya intensitas ringan, bisa jalan 30 menit, bisa lari 15 menit, jogging bisa, ataukah pagi-pagi kalau nggak ada waktu, stretching aja, ditarik aja tangan kakinya, biar apa nggak pegel semuanya. Ya, itu ya menurut saya ya. Satu lagi mahasiswa, kita itu masuk jam 9.40. Dibiasakan. Tolong tanggung jawab. Kita kemarin kan udah kontrak kuliah. Kita masuk jam 9.40. Tadi saya tunggu sampai jam 9 lewat 55 menit. Masih 40 orang yang masuk. Ya. Jadi minggu depan jangan terulang lagi. Kita masuk 9.40. 9.40 itu udah masuk di Zoom. Ya, mahasiswa ya. Kuliah itu gunanya untuk kalian, bukan buat saya. Kalian udah bayar mahal, tapi kuliahnya main-main, kan kasihan duit orang tuanya kan. Atau pakai duit sendiri ini, bayar kuliah. Belum ada kan? Ada yang kuliah pakai duit sendiri? Ada? Ada nggak? Ada nggak, nak? Kalau pakai duit sendiri nggak apa-apa, mau 5 tahun, 6 tahun pakai duit sendiri. Kalau masih pakai duit orang tua, ya berpikirlah. Kan kalian sayang sama orang tua kalian kan? Sayang kan? Sama kakak kalian sayang. Nah, jadi tunjukkanlah rasa kasih sayang kalian ini dengan apa? Dengan kuliah sungguh-sungguh. Ibu ngomong cek ini karena ibu sayang sama kamu ini. Kalau kamu tidak disiplin, tidak tanggung jawab, kamu nak jadi apa, nak? Nak jadi apa? Tapi kalau kalian udah tanggung jawab, disiplin, jam 9.40 masuk, udah. Kalian nanti akan terbiasa hidup disiplin. Tapi kalau molor, terus udah. Jadi apa negeri ini kalau uang-uangnya tidak tahu jam? Ya, ibu kan betul harus disiplin, tahu waktu. Kita nanti mau jadi calon guru loh. Masuk kantor, masuk kerja itu jam 7. Kalau kalian jam 7 dari rumah, siswanya kemana? Ceceran kemana-mana siswanya. Kalau orang kantoran kan nggak mungkin kertasnya beramburan kemana-mana kan. Tapi kalau kita ngajar siswa, kalau kita datangnya telat, ya siswanya kemana-mana. Kalau terjadi apa-apa di sana, yang salah siapa? Kita di mana pada saat udah jam kita. Itu untuk tanggung jawab kita. Nanti ditanya kuliah di mana, di Unsri. Yang berat namanya di situ. Oh, mahasiswa Unsri sekarang kayak gitu ya? Oh, nah itu beban di situ. Jadi mahasiswa itu saya pesankan sekali, belajar bertanggung jawab, belajar on time, disiplin ya. Kalau kalian udah ada situ semua, manfaatnya bukan buat saya, buat kalian sendiri gitu loh. Ya, bukan saya yang menikmati itu, tapi kalian. Ya, mahasiswa ya. Nah, hari ini Bu ceramah hari ini ya. Tapi kayaknya bisa ditutup ya. udah kayaknya udah mau habis ya. Silakan moderator disimpulkan. Baiklah, izin untuk menyimpulkan, Bu. Ya, silakan. Baiklah, kesimpulan. Olahraga kesehatan adalah olahraga yang memelihara dan untuk meningkatkan derajat kesehatan dinamis seseorang, sehingga orang bukan saja sehat di kala diam, sehat statis, tetapi juga sehat sehari-hari, sehat dinamis. Lalu, untuk keperluan rekreasi dan atau mengatasi keadaan gawat darurat, konsep olahraga kesehatan adalah gerak, bebas stres, singkat, cukup 10-30 menit tanpa henti. Nah, kembali lagi ke olahraga, yaitu teman-teman, itu tidak menutup kemungkinan dengan waktu saja, tetapi kemauan kita dan niat apakah ingin berolahraga atau tidak. Tergantung diri kalian sendiri untuk kesehatan diri masing-masing. Baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan sudah bekerja sama dalam presentasi pada siang hari ini. Saya selaku moderator. Sampai sini saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akhiri perkuliahan hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.